Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Al-Hajid dari Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Kali ini saya dari kelompok S akan menjelaskan tentang indikator dilution with continuous injection. Kelompok S beranggotakan Muhammad Haris Umtas dengan NIM akhir 016, Winanda Reza Aulia dengan NIM akhir 019, dan saya Muhammad Kevin Al-Hajid dengan NIM akhir 074. Dalam kali ini presentasi akan dibahas pertama pendahuluan, lalu injection, dan kemudian 3 alat. Pertama, pendahuluan. Ruang lingkup dari aplikasi indikator dilution atau indikator pengenceran untuk mengukur aliran di dalam buluh darah sangat banyak metode, serta sensor yang digunakan bervariasi bergantung dari indikator yang digunakan. Salah satu metode yang dipakai adalah metode continuous infusion atau injection yang cocok untuk mengukur aliran secara kontinu. Contoh dari metode dari continuous method adalah Fick method dan worm thermodilution. Kali ini akan dijelaskan mengenai Fick method pada bagian berikutnya oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada metode Fick atau Fick method. Fick method menggunakan continuous indicator infusion. Karena dalam jumlah besar indikator diinjeksi, indikator harus inert, harmless, dan tidak beracun. Indikator yang memenuhi persyaratan tersebut adalah oksigen atau O2. Di metode ini, konsentrasi indikator diukur di 2 titik. Pertama, titik A berlokasi sebelum titik injeksi, sementara titik B berlokasi di hilir. Asumsikan konsentrasi indikator konstan, CA dan CB di lokasi pengukuran A dan B. Aliran darahnya konstan dan dengan menggunakan beberapa persamaan, maka didapat persamaan sebagai berikut. Keuntungan dari metode Fick yaitu merupakan cara yang non-toksik karena indikator yang digunakan adalah oksigen. Penggunaan kateter menyebabkan perubahan di cardiac output yang tidak signifikan. Cardiac output harus konstan selama beberapa menit sehingga pemeriksaan bisa mendapatkan slope dari kurva untuk konsumsi O2. Selanjutnya yang ketiga, alat medis. Alat medis yang kami bahas pada PPT ini adalah blood gas analyzer. Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2, mengukur pH dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, serta klorid. Tujuan dari blood gas analyzer yaitu yang pertama meningkatkan tingkat keasaman dan basa, mengetahui kondisi fungsi pernafasan dan kardiovasmetabolisme tubuh. Prinsip kerja dari blood gas analyzer, gas sampel yang diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran di masa gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui pemencaran sistem infrared di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi resistor menjadi sinyal analog. Bagian-bagian blood gas analyzer, ion selective electrode modules, di mana yang pertama ada pH modul yang berfungsi untuk memproduksi berbagai tindakan keluaran yang sebanding dengan pH sampel yang sedang dianalisa. Selanjutnya ada PCO2 modul, yaitu yang bertugas sebagai memproduksi voltase yang sebanding dengan konsentrasi CO2 pada sampel. Terus PO2 modul untuk menghasilkan voltase yang sebanding dengan konsentrasi O2 pada sampel. Selanjutnya ada acuan elektron, menyediakan potensial elektrik yang konstan dan stabil sebanyak 765 mV yang digunakan sebagai petunjuk untuk mengatur potensial elektrik. Next. Nah, di reagent chambers yaitu tempat reagen standar dari 2 larutan digunakan untuk mengkalibrasi pH elektroda dan larutan pencuci. Selanjutnya ada humidifier wells digunakan untuk menjenuhkan gas yang akan digunakan untuk mengkalibrasi elektroda PO2 dan PCO2 dengan air. Yang terakhir ada sample input port, yaitu tempat masukkan sampel untuk analisis. Next. Nah, selanjutnya ada peristaltic pump, di mana pompa cairan akan dihisap ke dalam analyzer ketika tubing ditekan oleh pompa roller yang akan terjadi karena tekanan pada roller kepada tubing. Yang terakhir ada waste module, tempat pembuangan berisi darah di mana
limbah tersebut dikumpulkan secara rutin dan dibuang ke tempat sampah biohazard. Next. Maka untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, pertama, ada gelombang udara. Tekanan oksigen udara adalah 158 mmHg. Jika terdapat udara dalam sampel darah, maka ia cenderung menyamakan tekanan sehingga bila tekanan oksigen sampel darah dari 158 mmHg, maka hasilnya akan meningkat. Yang kedua ada antikoagulan, di mana antikoagulan dapat mendilusi konsentrasi gas dalam tabung. Pemberian heparin yang berlebihan akan menurunkan tekanan CO2, sedangkan pH tidak terpengaruh karena efek penurunan CO2 terhadap pH dihambat oleh keasaman heparin. Yang ketiga adalah metabolisme. Sampel darah masih merupakan jaringan yang hidup. Sebagai jaringan hidup, ia membutuhkan oksigen dan menghasilkan CO2. Oleh karena itu, sebaiknya sampel diperiksa dalam 20 menit setelah pengambilan. Jika sampel tidak langsung diperiksa, dapat disimpan dalam kamar pendingin beberapa jam. Next. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.